enggak. Ceritanya kan apa? Papa kan berhenti dulu. Papa kan berhenti dulu, lulus SMA tidak langsung kuliah Mbak Mesti. Karena kerja dulu di Tegal itu. Di PU tuh kerja. Terus saya lulus gitu loh. Terus tahu, oh, ini daftar di Undip. Ah, melu ada. Sama-sama sama Mas Bambang daftar, yaitu pada waktu itu kan ikut-ikutan aja Mbak Mesti, nggak tahu harus bagaimana. Saya pun juga tidak punya bayangan, kalau bisa kuliah juga tidak punya bayangan. Ya, karena memang satu tadi contoh tadi ada satu motivasi tersendiri, ya sudah nanti sama Mas kalau di sana, karena Mas kan memang Mas Bambang itu diterima pegawai negeri pada waktu itu golongan 1B Mbak Mesti, ketika di DPU Tegal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Babang GR Sadono di sesi Sadono and Sadono. Walaupun ini saya sedang sendiri, tapi pada saat ini saya ditemani dengan Ibu Endang Sri Hanani. Gimana kabarnya, Mbak Sri? Baik, Alhamdulillah. sehat, Mas Raja. Alhamdulillah. Iya. Ini kita santai aja ya Mbak Sri. Maksudnya ini kan tanya-tanya tentang Bapak juga. Jadi ya maksudnya kita sharing-sharing aja di sini. Soalnya banyak yang aku pengen tahu juga gimana sih Bapak dulu pas kecil atau gimana sifatnya kayak gitu sih. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan pertama aja. Mungkin sebenarnya Bapak itu pas kecil gimana sih sifatnya tuh? Apa pendiam atau banyak omong atau gimana sih? Ya, seingat saya ya, Mas Raja ya, seingat saya. Mas Bambang Sadono ini dari kecil orangnya pendiam, tidak banyak omong, tapi banyak kerja gitu. Maksudnya dia selalu kreativitasnya itu ada sejak kecil, sampai yang tidak bisa dilupakan tuh itu ketika masih di desa sana membuat wayang itu yang akhirnya Mas Raja jadi gemar itu. Kalau mau dalam membuat wayang sendiri, membuat dari kertas dari itu. Jadi memang kalau kreativitasnya, kalau keinginan untuk selalu melakukan satu itu dari kecil udah nampak. Oh, udah kelihatan ya? Ya, udah kelihatan gitu. Seingat saya. Jadi dia mampu mengkoordinir anak-anak kecil itu untuk ya, kalau dulu wayangnya tidak hanya wayang kulit itu Mas Raja, tapi wayang orang juga dia bisa. Anak-anak itu dikumpulkan jadi apa ya, Mas Bambang Sadono itu jadi dalangnya memang. Saya juga ikut main dulu kecil, bermain. Berarti emang itu ya, apa seninya udah kuat dari kecil gitu ya? Nampaknya seperti itu. Dari darah seni, untuk mencintai terkait dengan seni itu sudah ada dari kecil. Bahkan membuat membuat permainan film-filman gitu ya. Mas saja. Jadi gambarnya itu ditempel-tempel di kertas-kertas, dibuat kayak yang kayak kurungan itu ya, kayak kurungan itu, terus tengahnya dikasih lampu sentir gitu ya, lampu sentir itu terus nanti bayangannya bisa kelihatan di ini Mas Raja, lihat di dinding. Kita itu yang anak kecil-kecil nonton tuh senengnya sudah setengah mati, udah seneng gitu.
Jadi memang kreatif banget ya berarti ya. Ya sejak kecil ya, karena memang dulu kan ya tidak seperti sekarang, semuanya harus ada sendiri. Jadi muncul dari idenya, kemudian diaplikasikan bagaimana caranya ini bisa sampai gitu keinginannya, yaitu tadi membuat mainan, terus dikasih sentir, terus bayangannya terlihat di dinding seakan-akan kayak film, seakan-akan. Tapi anak-anak yang pada waktu itu ya seneng, merasa terhibur, wong tidak ada apa-apa, tidak ada apalagi hiburan, radio aja enggak ada ya. Tapi memang sudah nampak, seingat saya sudah nampak daerah yang terkait dengan seninya itu sudah ada. Itu waktu itu di Blora kan ya? Iya di Blora ya. Itu di desa. tahun berapa ya itu ya? Ya tahun berapa ya? Kalau usia SD SMP itu tahun berapa Mas Raja? Kalau 57 60-an mungkin. Ya kalau lahir 57 ya enggak 60 baru 3 tahun Mas Raja. 60-an maksudnya 65, 66 gitu. Oh iya tahunnya ya. Iya. Ya memang dari itu, jadi mungkin pengen buat film gitu ya, tapi karena memang tidak ada itu ya. Tapi pada tahun 60-an itu di Blora tuh seperti apa sih, Mbak? Mungkin bisa diceritain. Ya, apakah seperti sekarang ada yang masih sama atau enggak lah, sudah jauh lebih maju sekarang. Dulu ya enggak ada apa-apa, maksudnya misalnya sekolah aja transportasinya sepeda. Kadang tidak sepeda, enggak ada, jalan kaki. Ya. Kemudian Mas Bambang Sadono itu ketika masih kecil, SD, SMP itu juga bertani juga, membantu bawa cangkul itu untuk membantu mengerjakan nanam-nanam itu. Jadi memang ya pada waktu itu ya sesuai dengan kehidupan pada waktu itu. Ya, karena memang secara ekonomi Mbah Haji, Mbah Kong itu juga tidak ini ya, semua terbatas. Dengan keterbatasan, dengan keadaan ekonomi yang memang kurang mendukung karena memang keadaan ya muncullah satu pemikiran untuk selalu kreatif, ini bagaimana caranya supaya saya bisa gitu. Tapi ya dengan bahan, dengan cara, dengan itu seadanya. Tetapi yang saya kagumi itu adalah ini keinginan untuk selalu berkreatif itu melalui apapun berusaha. Jadi memang jiwanya itu memang sudah ada, sudah nampak dari kecil. Iya. Itu Mas aja. Tadi kan dibilang Bapak juga suka bikin wayang, terus tadi bikin yang film itu tadi. Nah itu film-filman ya, jadi maksudnya bukan ini ya, hanya main. Iya. Nah itu ada nggak sih hobi lain yang biasa dilakuin gitu sama Papa? Maksudnya apakah Papa suka naik sapi atau apa gitu? Iya itu kalau ada di sawah itu kan mengerjakan. Nah itu kan ada yang pakai, kalau dulu kan tidak pakai mesin ya Mas Raja, pakai sapi itu ya juga sama ya, mengembala sapi, ngarit juga, maksudnya ngambil rumputnya. Ya, mengembala ya, apa yang kehidupan di desa beliau lakukan. Jadi tidak berbeda karena memang pada waktu itu memang harus seperti itu gitu. Jadi kita tidak jadi mulai dia suka bekerja mulai karena situasi keadaan, sehingga dia tidak terus dari kondisi yang demikian terus enak-enakan terus, itu tidak. Itu sudah nampak Mas Raja. Sudah nampak itu. Ya itu. Jika tadi kan juga dibilang tentang status ekonomi pada saat itu, terus gimana Bapak melakukan apa yang harus dilakukan pada saat situasi di tahun-tahun itu ya. Nah itu sebenarnya hubungan Bapak sama orang tua tuh gimana sih? Ya hubungannya ya
wajar aja ya hubungan seperti anak dengan bapak. Bapak itu kayak sering disuruh-suruh gitu atau gimana Ya, sih? ya kalau disuruh saya kira tidak ya. Hmm. Jadi tidak perlu disuruh karena melihat situasi dan keadaan itu dari hati itu sudah keluarlah ingin membantu. Tetapi pada waktu itu membantu bukan membantu bagaimana cari uang, bukan. Karena memang belum memungkinkan pada waktu itu di desa tidak ada yang bisa dilakukan untuk mencari uang. Yeah. Tetapi bagaimana menyelesaikan satu masalah yang terkait dengan keadaan rumah tangga pada waktu itu, misalnya saatnya menanam, belum punya uang untuk itu, papa membantu untuk mengerjakan, misalnya seperti itu, Yeah. ya. Nah, jadi tidak karena pada waktu itu memang tidak memungkinkan seperti sekarang, misalnya seperti Mas Raja, ini ada peluang untuk bisa mencari secara finansial bisa, tapi dulu kan nggak seperti itu. Yeah. Jadi kehidupan di desa itu tidak seperti itu. Masih dikatakan sulit juga sulit, dikatakan mudah tidak mudah. Jadi apa yang bisa dilakukan ya terkait dengan misalnya dulu sering ini Mas Raja sama saya karena memang saya kecil bersama beliau jaraknya tidak jauh, itu sering mencari udang di kali. Kalau mau makan udang misalnya ya, dia cari. Dia cari, saya sama dipasangkan gitu, siang-siang berdua gitu cari itu. Betul, cari nanti kalau sudah dapat dibawa pulang, dimasak dimakan. Jadi memang Itu memang situasinya iya. aktivitasnya banyak yang kayak gitu ya berarti ya? Iya, karena memang di desa tidak ada yang bisa seperti sekarang. Tidak ada apa-apa, maksudnya tidak ada apa-apa gitu. Tapi memang untuk itu tidak seperti yang lain, misalnya untuk berpangku tangan, tidak. Apa yang bisa dikerjakan ya terkait dengan misalnya tadi mencari rumput, ya toh. Kalau mahal air itu juga ambil air langsung gitu. Itu yang dilakukan. Tapi memang kehidupan pada waktu itu seperti itu Mas Raja. Iya. Sulit. Oke, tadi kan udah ditanya ini soal apa orang tua Masa dari kecil ya. masa kecil lah. Tapi kayaknya sekarang ini kita kedatangan Mbak Mesti ya ini Ya. bela-belain lagi di jalan. Gimana Mbak Mesti? Aku lagi perjalanan habis dari Jogja. Ini mau pulang ke Semarang. Ini nggak bisa nemenin di studio, bisanya lewat Zoom. Masih di jalan. Oke. Mungkin langsung aku kembali lagi aja ya. Tadi kan udah tanya soal gimana hubungannya Bapak dengan orang tua ya. Dan aku sendiri kan yang lahir tahun 2000-an relatif dapat waktu yang sedikit buat kenal Bapak Ibunya Bapak lebih jauh lagi lah. Itu dulu sebenarnya orang tuanya Bapak itu sosok yang seperti apa sih Mbak Sri? Ya, sosok yang memang bercita-cita gitu ya. Ini saya sampaikan dulu supaya Mas Raja bisa seperti apa sih ya. Dulu kan punya yang buyut itu ya, kalau tahu Mbak Mesti masih itu menyampaikan Mbak Mesti. Kalau malam itu kan papa itu kan sering dulu dan rumahnya jejer ya, sebelahan gitu. Itu selalu mendoakan seperti ini. Jejer 3. Iya, ya. Harapannya cucunya nanti ya anaknya ya termasuk papa dan saudara-saudara itu. Kalau yang laki-laki nanti jadi sarjana gitu ceritanya. Kalau yang perempuan jadi sarjani karena perempuan. Ya, jadi sarjana dan sarjani kalau perempuan itu selalu beliau ucapkan.
Nah, ketika itu kemudian Bapak itu almarhum Eyang Kakung, Eyang Putri, memang kan secara ekonomi memang tidak ya sederhana, kurang lah, bahkan dikatakan seperti itu Mbak Mesti dan Mas Raja. Jadi tidak memang tidak seperti sekarang, misalnya Mas Raja mau kuliah mau apa dulu sulit ya. Memang yang itu memang yang eksklusif buat yang sekolah juga. Pada zaman itu sekolah masih sedikit wah, ya Bu ya. luar biasa. Yang Satu desa itu yang lanjut itu ya hanya keluarganya ini, keluarganya Mbah Gong ini, Joso. keluarganya iya, betul. Dulu kalau SD aja sudah bugel istilahnya keluar sekolah gitu loh. Maksudnya dia keluar nggak sekolah lagi ya toh. Nah, kita sudah sampai lulus SD. iya, lulus SD. Terus akhirnya walaupun dengan keadaan yang sangat-sangat sederhana, itu bisa melanjutkan. Jadi memang cita-citanya orang tua, walaupun dengan keadaan apapun, anak-anaknya bisa sekolah. Tapi sekolah dengan perjuangan, dengan tidak serta-merta kita sekolah ya jalan kaki. Jaraknya itu 7 kilo dari Blora, Mas Raja. Dari rumah itu 7 kilo. Jalan kaki, pulang pergi. Nah, satu saat punya sepeda ya untuk transportasi. Ya, itu memang luar biasa. Tapi memang pada waktu itu di desa itu kan yang jadi pegawai negeri, Mbah Kong itu kan pegawai negeri, Mas Raja. Jadi pegawai penerangan. Penerangan nggih. Nggih. Jadi kan waktu itu kan langka Mbak Mesti, jarang lah yang jadi pegawai negeri itu. Lah itu ya. Jadi zaman dulu ya pegawai negeri itu luar biasa, kayak di strata di masyarakat tuh paling atas. Iya, makanya kalau dulu Priayi iya, nah itu ya, Mbak tanyanya kalau ada orang yang mau tanya itu tanyanya tidak rumahnya Bapak Suradi almarhum, tidak, Bapak penerangan gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, lagi dinas penerangan ya. Iya, Bapak penerangan gitu ya. Itu tahu semua dah pokoknya. Karena memang satu-satunya jarang. Terus terang. Nah, pada waktu itu sehingga dia memang Bapak almarhum itu ya mempunyai cita-cita anaknya pengen sekolah ya. Walaupun dengan segala sesuatu yang harus dilakukan ya. Punya sepatu ya sepatu satu, bodol yang enggak ganti-ganti gitu ya. Ya memanglah itu seperti itu. Satu perjuangan yang memang kalau sekarang sudah melihat jenjang pencapaian seperti sekarang sudah syukur alhamdulillah ya Allah ya memberikan satu berkah ya seperti ini. Belum lagi Mas Bambang itu putra-putranya ya itu suatu hal saya bisa menangis sendiri kalau seperti itu ya perjuangannya sudah. Karena memang sedikit saya ikut berjuang ketika papa kuliah, ketika di Semarang. Saya jadi tukang cuci. Loh betul. Belum ada mesin cuci loh, Setrika juga pakai areng gitu loh dulu. Betul. Ya, saya jadi tukang masaknya. Iya ya. Jadi orang tua apalagi kalau Mbah Yi itu orangnya tidak banyak ngendikan ya, tidak banyak bicara ya, tapi memang keras gitu loh. Maksudnya keras. Anak-anaknya itu harus mau bekerja, maksudnya membantu. Kalau di sawah ya di sawah, di ladang ya di ladang. Saat membersihkan kandang sapi misalnya, bersihkan kotorannya, betul itu. Saya juga nyapu, nanti papa itu mengembala keluar, nanti saya yang bersihkan itu, membersihkan kandangnya. Betul itu, nyapu, bersihkan itu. Ya memang itu pada kerjasama. Iya, memang pada waktu itu seperti itu yang bisa dilakukan Mbak Mesti. Zamannya kan memang seperti itu. Zamannya. Jadi tidak ada apa-apalah gitu ya. Zamannya memang seperti itu. Iya, kalau dari aku sendiri mungkin mau tanya ke Mbak Mesti ya. Masa kan tadi udah dijelasin gimana sosok orang tuanya Bapak lah. Setelah Mbak Mesti kan ya anak kedua gitu, jadi lebih banyak waktunya pas kenal gitu aku masih hidup gitu lah.
pada masa setelah 80-an itu Bapak gimana sih ke orang tuanya tuh? 80-an kan Mbak Mesti di penghujung 80 juga baru lahir. Tapi yang Mbak Mesti selalu ingat ya, papa mama itu ya kalau pasti menyempatkan pulang, apalagi momen Lebaran gitu. Lebaran. Ya. Selalu itu saya ingat ya Mbak Mesti itu selalu Lebaran itu ya sudah tradisi, jadi selalu pulang kumpul semuanya, terus sama ya sangat menghormati. Yang paling ingat adalah waktu Mbah Kong itu sudah gerah, ya gerah, Mbaknya juga gerah ya, Bapak Ibu, ya Papa sangat support ya, semuanya pasti support Mbah Kong ya berobat sampai ke Jakarta gitu. Ya. Baik Mbah Kong dan bayi ya itu berobat sampai ke Jakarta. Itu yang saya ini ya, dari yang saya lihat. Iya. Berarti memang bahkan silaturahmi gitu. Sampai maaf, masa-masa akhirnya pun juga tetap diperhatikan banget ya, emang berarti Papa terhadap orang tuanya tuh. Kemudian aku mau ke Mbak Sri lagi nih ya. Aku dengar-dengar katanya Mbak tadi kan seperti yang dibilang Mbak Sri juga, katanya pernah berjuang bareng atau yang kerjasama juga dalam kerja gitu. Kerja rumah ya, maksudnya menyelesaikan tugas rumah. Nah itu katanya Mbak Sri pernah satu kontrakan ya sama Bapak sama Mamah ya katanya ya. Betul, itu kecilnya Mbak Lintang itu. Oh Mbak Lintang kecil deh, Mbak Mesti juga. Mbak Mesti sudah pindah ke sini, sudah ke Kerapia Mbak Mesti. Kalau dulu itu kan di Sampangan. Ya, tapi sebelum sama Mama, itu saya juga sudah di kontrakan itu sama Papa. Jadi ketika masih kuliah, Mas Raja, masih kuliah itu sama Papa. Jadi sebelum kontrak di situ, Mbak Sri sama Papa itu di tempatnya Eyang Marno Sampangan itu. Itu. Nah, setelah mungkin karena memang kita tahu bahwa Pak Di Bambang, Mas Bambang itu kuliah sambil kerja pada waktu itu, mungkin secara finansial itu sudah bisa, akhirnya kontrak satu rumah. Nah, terus saya sama Papa itu kontrak satu rumah, pindah, terus di situ Papa sambil tetap masih di Suara Merdeka. Pada waktu itu kan di Tegal ya, terus dipindah di Semarang. Ya, setelah itu pindah di Semarang, terus tetap masih kuliah. Nah, pada waktu itu kuliahnya itu masih dua ya, masih di Undip sama di IKIP. Iya, di EBS itu pada waktu itu. Tetapi karena memang mungkin jadwalnya nggak bisa, akhirnya yang IKIP ditinggalkan. Nah, pada waktu itu Papa itu juga masih loper koran loh. Betul itu pakai sepeda jengki. Ya, jengki biru. Ya, kalau pagi masih tetap loper koran, masih kuliah, masih kerja, masih apa. Maka dari itu saya karena memang saya yang membiayai Mbak Sri itu memang Papa ya. Pada waktu itu untuk bayar kuliah, untuk hidup, untuk apa Papa yang bayari. Nah, saya juga sama-sama karena ya sudah sebisa saya yang nyuci baju, saya yang nyetrika baju, saya yang masak di rumah. Waktu itu maksudnya ya sebisanya, semampunya. Nah, ini saya ceritain lagi nih. Satu hal yang menyenangkan Mbak Sri pada waktu itu, Mas Raja. Saya itu senang mencuci baju dan celana. Tahu alasannya? Kenapa? Tahu di sakunya itu ada uang 10.000, 5.000. Nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Jangan sengaja ditinggalin, Ya nggak tahu ditinggali atau tidak.
Tapi saya bilang, Mas, aku mau nemu duit neng saku. Ya nggak banyak sih, 5.000, 10.000. Ya wes gitu bilangnya ya wes gitu. Kalau sebelum ada uang 5.000, 10.000, dapatin saya, aduh, lumayan nih, ada. Jajan. Iya betul pada waktu itu. Terus terang Mbak Mesti. Tapi saya bilang, Mas, aku tadi nemu uang di saku 5.000, 10.000. Ya itulah paling tidak banyaknya itu. Tapi satu kenangan yang tidak bisa terlupakan. Iya. Ya. Kemudian Kau, karena apa Mbak Mesti? Mbak Sri kenapa waktu Mbak Sri kuliah itu disuruh bayi bakong atau papa yang minta udah ikut aku aja pokoknya kamu sekolah, karena kan Mbak Sri itu adiknya langsung ya? Enggak, ceritanya kan papa kan berhenti dulu. Papa kan berhenti dulu lulus SMA tidak langsung kuliah Mbak Mesti. Karena kerja dulu di Tegal itu. Di PU tuh kerja. Terus saya lulus gitu loh. Terus tahu, ini daftar di Undip. Melu ada. Sama-sama sama Mas Bambang daftar, yaitu pada waktu itu kan ikut-ikutan aja Mbak Mesti, nggak tahu harus bagaimana. Saya pun juga tidak punya bayangan kalau bisa kuliah, juga tidak punya bayangan. Ya, karena memang satu tadi contoh tadi ada satu motivasi tersendiri, ya sudah nanti sama Mas kalau di sana, karena Mas kan memang Mas Bambang itu diterima pegawai negeri pada waktu itu golongan 1B Mbak Mesti ketika di DPU Tegal itu. Akhirnya setelah 1 tahun atau 2 tahun Pak D kan, kalau mungkin saya melihat itunya Pak D kan, wah nanti kalau ingin nggak bisa kalau hanya seperti ini. Akhirnya dia keluarlah. Pada waktu keluar itu juga dimarahi oleh Mbah almarhum itu, Mbah Sutat itu dimarahi. Kenapa udah kerja kok keluar gitu. Tapi kan Pak D Bambang punya cita-cita yang lebih jauh yang akan bisa dia wujudkan. Karena kalau tidak seperti ini nanti bagaimana? Karena dia punya adik-adik yang ini paling tidak itu. Akhirnya saya ikut tadinya ke tempat Mbah Sampangan itu, akhirnya papa sudah bisa kontrak, ya akhirnya otomatis Mbak mesti nanti yang bantu siapa? Wong saya yang bayari juga Mas Bambang, kan nggak bisa. Ya sudah sekarang bagi tugas ya. Silakan saya yang membantu kerjaan rumah untuk tadi nyuci, setrika, bersih-bersih rumah, kemudian masak. Ya masak seadanya lah, pokoknya sebisanya. Tidak harus ini. Nah, setelah itu udah selesai lulus, akhirnya pada waktu itu kenalah mama ya. Nah, akhirnya bisa satu rumah di situ. Lah saya yang ketika perjuangan Mbak Lintang kecil itu yang namanya dengan Mas Muh itu. Tahu Mas Muh toh? Wah, itu luar biasa itu. Makanya kalau saya ketemu Cantik beli bubur gitu sama kakak ya, sama Mbak Lintang, dia ngekek itu. Dia. Sama Mas Muh itu. Tahu persis itu perjuangannya seperti apa. Mama juga berjuang sama saja. Karena harus kuliah juga kan? Berjuang juga. Semuanya perjuangan. Pokoknya baik mama maupun papa, yang namanya suka duka itu memang sudah dilewati, saling support pasti, tapi yang lebih kuat adalah memang dari Mas Bambang ini luar biasa motivasinya. Jadi kalau kita tidak mau berubah, tidak akan merubah. Maka saya ketiga gadisnya yang sekarang sudah berhasil semua, ini saya satu luar biasa capaian yang dianugerahkan. Karena memang papa itu seorang yang itu tadi sudah disampaikan. Tadi mengungkap sebentar Mbak Mesti yang pengobatan bayi ke Jakarta itu. Sebenarnya bayi itu menderita itu kan sejak usia 49 sudah menderita gangguan jantung itu Mbak Mesti. Cuman pada waktu itu
karena memang satu-satunya anaknya yang bisa kan baru Pak D Bambang yang bisa, maksudnya ya anak laki, kemudian penuh harap lah orang tua itu yang bisa lebih bisa ini. Pada waktu itu sudah di ini ibu saya pernah mengatakan ini kan nanti biayanya banyak, kakakmu belum bisa ini, akhirnya ditunda. Harusnya itu sudah disyaratkan untuk pada waktu usia itu Mbak Mesti. Sehingga baru di Jakarta itu kan usia 60 itu Mbak Mesti. Nah, ketika melihat pada waktu itu Pak D Bambang itu sudah secara finansial kita lihat memang mampu, saya pun Mbak Sri pun juga dalam keadaan ekonomi yang belum apa ya Mbak Mas Raja masih sulit, masih belum bisa ini ya. Bu Detin juga hanya pegawai di ini juga belum secara ini juga belum ini. Akhirnya ibu saya ketika ditawari untuk operasi itu baru mengiyakan setelah memang melihat posisi papa itu memang sudah memungkinkan ketika sudah di Jakarta itu menjadi anggota DPR itu. Nah itu mungkin itu satu hal yang memang betul dari kecil itu memang bagaimana sih orang tua berjuang. Memang betul Mas Raja, Mbak Mesti dan semuanya itu memang perlu perjuangannya itu seperti apa, itu memang harus tahu. Inilah sosok seorang ayah, sosok seorang papa yang penuh dengan suka duka, perjuangan apapun beliau lakukan. Iya. Itu. Tapi itu ya. Dengerin Mbak Sri cerita itu enggak berarti itu memang gambaran dari keluarga besar Mbah Yoso sendiri juga sudah ini ya, menanamkan bahwa pendidikan itu penting. Betul. Ya kan, tadi yang bahwa satu desa cuma keluarganya Mbah Yoso aja. Iya. Itu kan maka sekarang keluarganya Mbak Sri kan semuanya kan apa di keguruan semuanya ya. Iya. Mbak Sri kan perempuan, mungkin zaman itu ya perempuan yang mau sekolah lebih tinggi pasti tantangannya juga lebih berat gitu. Buat menenangkan, mungkin meyakinkan bayi juga ya Mbak. Betul, bahwa bisa gitu ya. Betul. Iya, bahwa bisa, terus maksudnya harus jauh dari bayi kan merantau juga kan. Iya. Nah, gitu. Tiap hari makan kerupuk Mbak Mesti. Nah, pasti kan makan juga kerupuk. perjuangan juga buat Mbak Sri kan, maksudnya buat kalau Mbak terus ada nggak kenangan ya selain makan kerupuk, cuma bahwa Mbak Sri sama Papa itu saling menguatkan bahwa udah mungkin ada waktu-waktu yang capek ya kok sekolah atau kok apa mungkin pas saat-saat down atau bosan itu ada nggak, bisa inget nggak Mbak? Kalau saya motivasi atau betul. Begitu juga misalnya Mbak Sri lihat Papa ketika Papa misalnya pernah putus cinta, saling menguatkan kan kita nggak pernah tahu ceritanya. Soalnya kan ini ya hidupnya berdua merantau kakak beradik kan pasti kan luar biasa menurut saya kan bisa bertahan. Iya. Jadi begini Mbak Mesti, saya punya kenangan ya pada waktu kuliah. Mbak Sri ini sakit tipes Mbak Mesti. Jadi di lapangan karena saya memang di Fakultas Ilmu Keolahragaan, di lapangan itu saya sudah nggak bisa jalan Mbak Mesti. Sudah nggak bisa jalan karena tipes kan ususnya sudah bengkak, sudah infeksi ya, nggak bisa jalan. Nah pada waktu itu lagi tahun itu Mbak Mesti, itu di Karyadi. Itu kan Pak D Bambang kan belum tahu. Zamannya seperti itu kan belum ada HP, belum ada apa Mbak Mesti. Saya sendiri Mbak Mesti ditemani oleh teman diantar ke rumah sakit. Akhirnya pada waktu itu ya nggak tahu siapa yang memutuskan harus dioperasi, nggak tahu. Tahu-tahu kan Pak D Bambang juga pulang kan nggak tahu. Wong nggak ada telepon, nggak ada apa Mbak Mesti. Kok nggak pulang gitu sampai malam. Tahu-tahu ada teman yang memberitahu bahwa ini masuk rumah sakit tadi siang dan sebagainya. Baru malam-malam itu jam 9 malam sudah saya belum sadar Mbak Mesti. Saya belum sadar karena operasinya jam 2 siang.
zaman dulu di Karyadi. Jadi saya sadar-sadarnya itu sudah di bansal, itu sudah di jejer-jejer itu sadarnya. Karena memang mahasiswa ya. Lah itu baru tahu, itu baru tahu. Jadi itu memperjuangkan, itu perjuangan juga. Jadi tadi saling menguatkan, saling itu menurut kita. Kalau soal percintaan Pak D Bambang itu tidak apa ya, maksudnya tidak ini. Tapi pernah cerita, oh ini pernah nasir ini, terus nanti enggak jadi gitu. Tadi tidak begitu terbuka, tidak begitu ini Mbak Mesti, enggak begitu ini. Apa karena setiap hari udah terlalu sibuk kerja? Kalau menurut saya seperti itu Mbak Mesti. Oh itu Pak D Bambang itu Papa itu enggak pernah punya waktu. Itu kalau sampai rumah kos itu ya malam jam 12. Bagaimana kuliah, siang cari berita dan sebagainya. Masuk di sore nanti pulang pakai Honda merah itu, pakai Honda itu pulang. Itu sudah malam Mbak Mesti. Nanti jadi mungkin tidak apa. Tapi kalau soal perjuangan dan sebagainya, kita memang ya saya selalu berdoanya ya Mas Bambang sehat karena paling tidak menjadi satu motivasi untuk yang lain. Jadi perjuangannya itu tidak hanya sekedar perjuangan fisik, Mbak, tapi juga mental juga perjuangan. Betul, ini bukan ini real ya, real. Jadi saya tidak mengada-ada. Karena saya pernah bersama. Bekerja keras dari muda. Bekerja keras itu dari dulu. Sampai sekarang pun Pak D saya lihat juga itulah. Jadi tetaplah berkarya selama memang bisa masih ada kesempatan dan waktu. Ya, berarti memang banyak sekali cerita yang itu ya, yang apa bisa memotivasi juga dan emang bikin kita jadi menghargai apa yang Bapak punya sekarang gitu, bahwa itu memang bukan hadiah, bukan apa. bukan tanpa perjuangan. Memang. Kalau tadi kan sudah saya sampaikan, kalau sekarang itu sudah mencapai seperti ini, ya itulah. Memang perjuangannya dari awal, dari nol, dari sebelum kecil, sebelum kuliah, setelah kuliah, sebelum keluarga, sesudah keluarga. Iya. Ya. Berarti mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir nih buat Mbak Sri. Apa sih harapannya buat Papa yang sebentar lagi mau ulang tahun? Ya, harapan saya ke depan ya mudah-mudahan ya Mas Bambang selalu sehat ya, tetap bisa berkarya, bisa memberikan, kalau tauladan sudah diberikan semua tauladannya ya, baik khususnya jiwa dia itu satu menolong, yang ditolong itu tidak hanya keluarga, pasti Mas Raja, pasti ya, apapun yang bisa beliau lakukan pasti ditolong, orang lain aja ditolong ya. Tidak pernah mempunyai sikap yang sombong, tidak pernah mempunyai, tapi dia tegas ingin menunjukkan ini loh perjuangan, ini hasilnya seperti ini. Nah, harapan ke depan mudah-mudahan selalu sehat, diberikan umur panjang ya, bisa selalu memberikan satu inspirasi sesuai dengan apa yang kita jadi inspirasi ini. Nah, tapi memang untuk anak-anak yang sekarang memang agak ini ya, hanya melihat saja, dia tidak pernah tahu ceritanya, itu agak-agak sulit. Tetapi paling tidak Pak D Bambang ini sudah membuktikan ya, membuktikan dalam perjalanannya ya, mungkin Mas Raja, Mbak Mesti dan putra-putranya ini sudah bisa melihat seperti apa sih sosok papaku itu, seperti apa ya, toh sudah bisa melihat sendiri. Beliau tegas, dia menyampaikan, dia selalu kasih ini loh maksudnya, kamu harus seperti ini. Kalau mau begini ya harus lakukan seperti ini. Nggak ada orang yang tidak mau berusaha akan memperoleh itu ya, harus berjuang, harus melalui berjuang. Ya berjuang itu ya disesuaikan dengan kapasitas apa yang perlu diperjuangkan. Ya. Jadi itu Mas Raja, mudah-mudahan ke depan Mas Raja sebagai anaknya yang ragil, yang laki terutama,
Ya, yang lain kan sudah bisa di mana Mbak Lintang sudah bisa mewujudkan, melanjutkan dosen, Mbak Mesti sudah melanjutkan sebagai politikus ya, katakan seperti itu, politik. Kemudian Mbak Tia sudah bisa melanjutkan ke bidang yang lain yaitu dokter. Lah inilah masing-masing itu. Jadi luar biasa. Kalau menurut saya luar biasa. Dan dia tidak pernah, wong saya itu kalau sendiri maksudnya Gojek itu ya Gojek arahan desa ya. Tadi saya juga sempat gojekan itu ya. Maksudnya ini ya nggak apa-apa, kadang-kadang kangen juga gitu ya. Iya. Ya kadang ketemu di jalan, kalau pas kitan itu saya gojeknya bukan gojek suatu, tapi gojek ketika kita waktu kecil ketika ono baik ya bagus ya pokoknya itulah Gojek itu satu hal yang memang cuman sekarang memang sudah berubah total. Kalau dulu memang emosionalnya itu luar biasa sampai kita takut itu karena nanti marah nanti kita takut. Tapi sekarang sudah luar biasa. Memang itu sejalan dengan waktu, dan itu satu sikap yang luar biasa yang bisa ditunjukkan kepada yang terutama putra-putranya dan saudara dekatnya, saudara kandungnya, bisa menunjukkan satu sosok panutan yang bisa diteladani. Baik itu mulai dari perjuangan. Bu pernah dimarahin, Bu? Kenapa? Wah, nggak pernah dimarahi. Apa sih, Dek? Gitu dimarahi. Takut, Mbak. Mau menyampaikan tuh takut. Kadang-kadang belum tentu yang disampaikan tuh belum tentu salah ya. Maksudnya ini tapi takut duluan. Karena memang emosinya kan memang masih itu. Tapi ya kita, kalau saya karena sudah tahu ya udah, nggak usah di ini. Ya, karena tuh dimarahi ya pernah. Pernah. Dulu kecil itu juga pernah, misalnya apa layal-layalan gitu ya pernah juga. Iya. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Sri. Ya, pesan saya, apapun kondisi kita, apapun beda ini, kita tetap yang namanya persaudaraan itu kita bina lah. Misalnya putranya Mbak Mesti yang kecil-kecil itu juga dikenalkan, ditahu itu bagaimanapun juga kita perlukan Mbak Mesti. Iya. Namanya keluarga. Ya, kayak papa ya, hidupnya selalu mengenalkan. Pokoknya kita berbagai kondisi ya itu kan yang namanya kan masing-masing ya, baik itu bagaimana itu. Ya itulah, papa bisa diteladani apapun. Iya. Kita tetap bisa silaturahmi, kita tetap bersapa, kita tetap ini ya. Nah, siapa lagi nanti kalau kita sudah tidak ada semua kan yang melanjutkan yang ini. Iya. Ini akan generasi. Ya. Jadi mungkin lebih ke gimana Papa itu bisa menjadi contoh dan ini kita menceritakan kembali apa yang jadi bisa jadi motivasi dan contoh itu tadi. Sekali lagi aku mau ngucapin makasih buat Mbak Sri yang udah nyempatin waktunya, kemudian Mbak Mesti juga makasih walaupun udah di jalan tapi nyempatin waktu. Salam ya buat Pak D, salam semuanya ya. Tahun 65 ini benar-benar luar biasa. Bonus sudah melengkapi ya toh. Mudah-mudahan ke depan tetap sehat, sukses, tetap berkarya. Ya. Amin. Oke, terima kasih buat yang nonton. Nantikan Sadono di sesi selanjutnya. Nanti masih akan ada lagi. Tetap di channel Bangsa TV.